apa, Pak? Kok itu berat banget? Loh, Baik. Londol kamu kok di sini? Lur, ternyata bener yo apa kata orang, memancing itu bisa melatih kesabaran. Aku iki lho buktine udah hampir 2 jam nongkrong di pinggir rawa masih belum dapat juga. Sabar, rezekiku mungkin datang dari arah yang lain. Siapa tuh? Kayak Mbak Rora. Bawa apaan sih tuh? Kok kayaknya berat banget? Dul, mancing Dul. Mbak Rora. Bawa apa, Pak? Kok itu berat banget? Iki lo ndase urang, digawe pete sampai dikekno mak usu. Wah, wis Pak, tak anter ya, Pak. Itu berat banget sih. Lho iki temen ta? Tenang aja Mbak. Jangankan bawa ember. Bawa Mbak Rora ke KUA, aku juga sanggup kok. Kok tak gaekno cookies yo? Wih, mau buat kue tau, Pak? Iya, Kue apa, Pak? kue cookies ngono sing cilik-cilik sakmene. Asik. Aku bakal dibikinin cookies, Lur. Jos tenan lah. Yaudah, nanti tak anter ini, nanti tak buatin tepung udangnya. Iya. Yaudah, tak anter dulu ya, Pak ya. Matur nuwun. Ayo, ada yang tahu nggak nih? Aku lagi mau bantu ibu bikin opo. Iya Lur, aku mau bikin petis. Bahan pangan atau bumbu masak yang nikmat tapi merakyat. Nah, uniknya UMKM ini menggunakan bagian kepala udang sebagai bahan baku pembuatan petis Lur. Kok nggak buat petisnya dari daging udangnya toh, Bu? Oh, dari kepalanya toh? Udangnya disetor sama pabrik. Oh, gitu. Kalau cuma pakai saripati dari hasil rebusan kepala udang, rasa petisnya tetap juara Lur. Yuk. Lembutnya. Oh iya, ini udah lembut, Bu. Yo Lur, kalau udah terulek halus, kepala udang bisa langsung diperas. Nah, air dari hasil perasan kepala udang inilah yang lanjut diproses jadi petis. Bu, wadah yang pas, Bu. Bu, ini ampasnya cuma dibuat toh, Bu? Iya. Iya. Buat saya, Bu ya. Tak pakai untuk bikin kue. Ya. Pokoknya jadi ibu dikasih ya. Wah, gampang itu nanti, Bu, kalau nggak lupa, Bu. Mulak. Iya, Bu. Makasih ya, Bu, ampasnya, Bu ya. Untuk membuat petis, air saripati kepala udang harus dimasak selama berjam-jam Lur. Gak cuma memakan waktu yang lama, proses ini juga butuh tenaga besar. Soalnya nggak boleh berhenti ngaduk, nanti bisa gosong. Nah, setelah mengental dan agak berubah warna jadi lebih pekat, beri taburan garam secukupnya untuk menambah cita rasa nih. Asli nih Lur, cita rasa petis cenderung gurih manis. Sentuhan rasa manis sih berasal dari tambahan gula pasir. Tidak cuma berpengaruh pada rasa, gula cair yang membentuk karamel bisa membuat petis semakin kental, lengket, dan warnanya makin gelap. Setelah lewat 4 jam dan agak menghitam, tandanya petis sudah matang Lur.
Petis kepala udang iki udah turun-temurun menjadi ikon kuliner dari Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Untuk UMKM yang satu iki, rumah produksinya terletak di Desa Pangkah Kulon, Kecamatan Ujung Pangkah. Petis kepala udang dari Ujung Pangkah iki bisa awet sampai berbulan-bulan. Makanya cocok dijadikan buah tangan kalau kita datang ke Gresik. Dilarisi ya lur. Lur, ada yang bisa tebak Mbak Rora mau bikin cookies opo? Aku kasih kisi-kisi nih. Cookies asalnya dari Denmark, tapi sering banget disajikan saat lebaran. Ada yang tahu? Betul lur, butter cookies. Mbak Rora, nih ampasnya kepala udang udah tak bawa. Tinggal disangrai dulu biar kering, nanti jadi tepung. Oh iya oleh Dul. Tak sangrai dulu Pak ya. Iya. Meski cuma ampas, tapi aroma dan cita rasa udang yang menempel masih amat kuat loh lur. Nih, baunya masih nyegrak, menusuk-nusuk di hidungku. Sambil menunggu aku menyangrai, Mbak Rora gak mau santai-santai. Adonan butter cookies siap dibikin sampai kalis. Selain pakai butter, butuh juga bubuk vanili, gula, sedikit tepung maizena, terigu, keju, susu cair, dan telur. Kalau adonan awal sudah tercampur, tinggal masukin kuning telur. Jangan lupa masukin parutan keju supaya gurihnya makin berasa. Kocok lagi adonannya sampai tercampur rata. Kalau sudah, masukin tepung terigu sedikit demi sedikit yo. Kalau sampai kebanyakan, cookies bisa keras. Kalau sampai kurang, cookies justru bisa hancur. Terakhir untuk adonannya, tinggal tuang susu cair secukupnya lur. Sangrai ampas petis kepala udang lumayan butuh waktu lama lur, sekitar 1 jam. Biar benar-benar kering, jadi gampang ditumbuk jadi tepung. Sekarang saring supaya mendapat hasil yang lebih halus. Mbak Rora, Iya. nih tepung kepala udangnya udah jadi nih. Iya Dul. Ya. Wah, iya Dul. Ada yang bisa dibantu lagi nggak Mbak? Sampun Dul kayak. Sudah, tinggal dulu Pak ya. Iya, matur nuwun ya. Ya Pak. Tepungnya tinggal dicampur ke dalam adonan. Lanjut cetak adonannya. Wah, cantik kukusnya kayak yang bikin. Sip lah, tinggal panggang dalam oven sekitar setengah jam dan tunggu sampai matang. Hasilnya tidak mengecewakan lur. Ampas petis butter cookies makin cantik dengan tambahan krim warna-warni. Taburan keju parut sebagai topping tambahan membuat cookies terlihat mewah. Aku sedang menikmati hidup di Pulau Bawean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur lur. Hembusan angin laut dan indahnya pemandangan pantai bikin mataku kriep-kriep. Tinggal 5 watt iki. Bubuk cantik sebentar, bisa keles. Baik. Mbak Hani, Blondol, kamu kok di sini? wah ngaget orang istirahat baik. Mau Maaf, dibawa ke London. pasir. Ya adalah, mau istirahat sebentar aja kok susah tenan. Malah dikepret pakai pasir. Mbak ini mau kemana Mbak? Mau nyari teripang, Dul, mumpung ini surut. Wah, cari tripang mah nggak di sini Mbak. Sebelah sana tuh loh Mbak.
Gimana kalau kamu bantuin aku Dul nyari teripang? Bu, ayo Pak. Mbak Ani. Mau dimasak apa tuh Mbak teripangnya Mbak? Ada lah pokoknya Dul. Atau kamu aja Dul yang nyari teripang, biar aku yang nyiapin bahan, biar cepet. Ajakan Mbak Hani, yo nggak bisa aku tolak lah. Tidurnya nanti aja. Kalau perutku kenyang, tidurku pasti lebih nyenyak. Yang banyak ya Dul ya. Oh iya Mak. Wah, gampang itu. Makasih Dul. Ya. Dul. Ya Pak. Nanti teripangnya sekalian rebusin ya. Dibersihin sekalian. Iya sekalian Dul. Potong-potong sekalian enggak? Sekalian wes Dul, semuanya buat kamu. Oh, ya Pak, ya. Pulau Bawean di Kabupaten Gresik iki punya pantai yang kaya akan hewan dan tumbuhan lautnya. Yang mau aku cari kali ini namanya teripang. Kalau mau gampang sih cari teripang bagusnya saat pantai surut seperti iki lur. Kalau saat pasang laut datang, yo mesti halus menyelam. Teripang banyak tersebar di seluruh perairan pantai, baik yang dangkal ataupun dalam. Ada yang hidup di dasar laut berpasir, lumpur pasiran maupun dalam lingkungan terumbu atau bebatuan. Karena gerakannya lambat, jadi tidak terlalu susah untuk menangkap teripang di dasar laut dangkal. Cukup pakai tangan kosong, udah bisa kok lur. Teripang iki punya tubuh lunak dan elastis. Bentuknya juga bervariasi. Umumnya sih lonjong memanjang seperti timun. Makanya teripang dikenal juga dengan nama timun laut. Wes lah, aku rasa teripang yang kudapat sore ini udah cukup lur. Lagian demi menjaga kelestarian alam, ambil teripang secukupnya wae yo lur. Sesuai pesanan Mbak Hani, aku langsung membersihkan teripang. Caranya dengan direbus terlebih dahulu lur. Di pasaran, teripang memiliki harga yang cukup tinggi. Sekilonya mencapai 50 juta lur. Maklum deh, hewan mungil iki tinggi nutrisi dan punya banyak manfaat. Biasanya teripang akan dikeringkan untuk dikirim ke pabrik-pabrik besar industri pangan, obat dan kosmetik. Makanya tidak banyak masyarakat yang menyantap teripang untuk menu sehari-hari. Tapi bukan berarti teripang tidak enak dimakan yo. Justru iki panganan spesial lur. Nah, kalau udah direbus, membersihkan teripang jadi lebih mudah. Cukup kerok untuk menghilangkan sisa lapisan lendir pada bagian luar tubuh teripang. Sekarang tinggal belah untuk membuang kotoran di dalamnya. Di habitat aslinya, teripang menyantap plankton dan menyerap kandungan zat organik di dalam lumpur atau pasir. Jadi biasanya bagian dalam tubuh teripang yo penuh dengan air atau pasir lur. Sip lah. Terakhir tinggal ku potong-potong air teripangi biar mudah menyantapnya. Nggak usah besar-besar yo. Ayo lur, kita tengok Mbak Hani. Kelihatan nih dia udah sibuk tuh sama bahan baku masakannya. Bahan-bahannya ada gula, wijen, ketumbar, cabai rawit, garam, bombay, lemon, bawang, kacang tanah, saus tiram, kecap asin, tepung maizena, tomat, wortel, dan daun bawang. Kata Mbak Hani, dia memasak olahan Chinese food namanya kung pao lur. Lur, kung pao atau gong bao adalah hidangan yang berasal dari provinsi Sichuan yang terletak di barat daya Cina. Saat masuk ke Indonesia, ternyata resep sajian kung pao cocok dengan selera masyarakat kita. Apalagi resep dan bahannya cukup mudah didapat. Supaya ada tambahan vitamin nih, bisa kok pakai wortel kayak Mbak Hani iki.
Mbak, nih. Dul. Nih, tripangnya udah siap. Wah, makasih, Dul. Mbak, tapi nanti kalau matang aku panggil ya, Mbak, yuk. Iya, siap, Udah Dul. lapar nih. Wah, siap. Ya, Oke, dulu ya. Dul. Iya, Dul. Lanjut yo Mbak, jangan lupa iris dan geprek jahe supaya pedesnya makin alami. Nah, berhubung tripangnya udah bersih dan terpotong-potong, bahannya tinggal meraciknya wae lur. Bikin yang enak yo Mbak. Marinasi tripang dengan tambahan sedikit garam dan gula pasir. Supaya makin kenyal-kenyal, bisa tambah tepung maizena secukupnya lur. Diamkan sejenak tripangnya, sembari potong tomat merah biar ada seger-segere. Kalau minyak udah panas, irisan bawang dan bombay yang pertama masuk duluan. Iki penting lur, supaya selanjutnya aroma masakan makin wangi. Sebelum gosong, tuang sedikit air ke tumisan. Selanjutnya, potongan wortel bisa masuk duluan biar dapat empuknya lur. Sekarang giliran tripangnya yo. Iya lur, berhubung tripang tadi udah sempat direbus, hari ini masaknya yo udah perlu terlalu lama. Tripang yang terlalu lama direbus bisa mengubah tekstur alaminya. Salah-salah nanti malah alot kayak sandal jepit lur. Lanjut lur, kalau air sudah mulai menyusut, tuang kecap asin, kecap manis, dan saus tiram sebagai penambah cita rasa. Nah, supaya ada krenyes-krenyes sih, Mungpau kudu wajib pakai tambahan kacang. Bisa kacang nite atau kacang tanah juga boleh. Tinggal peras jeruk untuk memberi sentuhan rasa asam. Gimana Mbak? Kalau kurang pas, silahkan koreksi rasanya yo. Sip lah. Terakhir, tinggal tomat dan daun bawang, lalu tunggu hingga matang. Mantep iki. Nah, iki lur hasilnya. Mungpau tripang dari Pulau Bawean. Makin cantik dan menggugah dengan taburan wijen di atasnya. Udah ndak sabar pengen kulahap. Assalamualaikum, Bu. Memasuki penghujung bulan, Pak Hansip di Desa Sukolelo, Kecamatan Prigen, Kabupaten Pasuruan sudah mulai aktif keliling komplek untuk menarik iuran kebersihan dan keamanan kampung. Seneni Pak Ades aku kok. Tak bayar ambek iku wis manuk wis. Manukku ki sip tenan. Panuke Pak Ades iki wis akeh. Wis. Ora gelem aku diseneni 2000 ae lho. Wah, sing sabar yo Pak Hansip. Masih banyak warga yang nunggak iki. Padahal masuk kategori orang mampu dan ikut merasakan manfaat kebersihan kampung. Seneni piye aku? Wis kok waran. Aku Mari tuku sapi, bayar 2000 ora iso. Piye to? Bu Yanti. Weh, Bu, alam. rambutannya punya Bu Yanti, Bu. Ya. Bu, Ana apa to, Ndul? Bu Yanti cantik ya. Do ono awak nikah. Minta rambutannya Bu ya. Ya ngapik wis. Bener loh Bu ya. Ya, pek ono. Bu, Weh, banyak nggak apa-apa ya Bu ya. ya. Bener loh Bu. Iya. Tapi aja sing ijo ya. Iya, ya, Bu. Iya, iya. Abang Ndul. Ya ya.
Wah, sing punya rambutan baik ternyata lur. Waduh, susah ini. Mau di ujung-ujung, itu panjat juga angel. Ide cemerlang. Cis. Yo tak manjat sih, menang banyak iki kalau tak ambil semua. Aku juga baru inget, kemarin kan Mbak Tika pesen rambutan ke aku. Sepurane Hansip, sepurane. Oh, ora delok-delok ngisor ae. Lho Pak Hansip lho lewat ra delok-delok dhuwur. Waduh lur, maaf ya Pak Hansip, ndak sengaja Aku Iya ngerti. Ngerti iki lho terusane Lin Mas, ngerti aku. Kae lho sengketake. Ngile. Kalau yuk jumi kok duwe. Lah kae nggone wong to. Iya. Lah iki aku wis nembung karo Bu Yanti, aku wis ngomong, "Bu, minta Lah kae rambutan." diketok. Botone piro lah diketok. Aku njaluk minta akeh lho Bu ya. Weh, sing penting rambutane aku sentuh akeh Hansip. Lah saiki iki ibune didelehke ngewangi aku metik rambutan. Nanti tak bagi iso rambutane lagi-lagi. Oh iya, loro. Heeh. Oh iya, iso yo. Iya yo. Pak Hansip, kilo matang-matang tak digawe. Lah golek wadah sik ya Pak Hansip ya. Golek biji sing gedhe. Iya, Preh delik. aja lali. Oh iya. Turunin jengking. Ben gak apes. Lapa iku? Hah? Endi gundul? Gundul sing baca, aku mau ngewangi tok. Mau aku dijaki. Mau aku ngomong, njaluk rambutan tapi tak konjuk sing ngapok. Lapo ijo-ijo kok diketoki. Awakmu ku Hansip. Ya apa iki? Tanggung jawabmu. Dadi iki Hansip. Aduh, ora aku to, Bu. Wes, ndang. Walah, nasib. Jadi Pak Hansip sing ketiban omelan. Wis, aku tak kabur ke rumah Mbak Tika dulu yo. Gundul. Kae, Bu. Ora bener. Lindungi tamane Pak Lurah awakmu kok ya. Sesuai permintaan Mbak Tika, buah rambutan iki hanya diambil bagian kulitnya aja lur. Selain daging buahnya, ternyata kulit rambutan juga bisa dimakan lur. Tapi yo ndak dimakan langsung, harus diolah dulu jadi panganan macam kue lur. Lanjut tak cacah seperti iki lur. Yang penasaran sama khasiat kulit rambutan, aku kasih tahu yo. Kulit rambutan iki bisa jadi obat sakit kepala dan sariawan lur. Itu berkat kandungan astrigen di dalamnya. Kulit rambutannya masih kotor iki, banyak debu yang menempel. Makanya aku cuci dulu yo. Kulit rambutan iki lanjut mau ku rebus biar lebih empuk. Cara merebusnya ndak biasa lur. Simak tips dari aku nih. Teman-teman, ada tips nih gimana caranya masak kulit rambutan supaya dia enak. Nah, pada saat direbus nih, kasih garam supaya rasa pahit di kulit rambutan itu hilang dan kulit rambutan itu jadi nikmat. Boleh dicoba. Kalau sudah direbus selama setengah jam, ganti airnya dengan yang baru yo. Lalu rebus kembali dengan tambahan gula pasir sampai airnya surut dan mengental. Kalau ini proses membuat manisan kulit rambutan lur. Harus sabar menunggu yo, soalnya memakan waktu kira-kira 1 jam lur. Nah, kira-kira hasil akhirnya seperti iki. Manisan kulit rambutan iki salah satu bahan pendukung untuk membuat kue yang terinspirasi dari Rusia. Namanya kue tar Medovik.
Mbak Tika dan Mbak Eni nih yang punya ide lur. Bahan-bahannya juga cukup mudah didapat kok. Hanya perlu menyiapkan tepung terigu, gula, telur ayam, susu cair, dan mentega putih. Tak lupa Mbak Tika juga menyiapkan buah naga sebagai pewarna merah alami lur. Biar tampilannya semakin ciamik dan menggugah selera. Yuk, langsung aja digarap bareng-bareng. Untuk adonan utama, tinggal mencampur semua bahan yang ada, kemudian dikocok sampai halus dan lembut. Sementara untuk buah naganya, tinggal diperas dan diambil sarinya. Nah, seperti ini lur, kira-kira hasil adonan tarts Medovik khas Rusia. Mbak Tika, ini Mbak, rambutan sama kulit rambutannya udah tak buat manisan. Dari mana aja toh? Nggak susah cari rambutannya Mbak, belum pada mateng. Oh, samian niku ya nopo? Nggih pun tak cukup matur suwun nggih. Ada yang bisa saya bantu lagi nggak Mbak? Mboten nonton nggih pun matur suwun. Tak tinggal dulu ya Mbak ya. Ya. Tinggal kita campur dengan sari buah naga. Sebelum bisa dinikmati, tarts Medovik harus dikukus selama 45 menit lur. Sesekali oven boleh dibuka untuk cek tingkat kepadatan tarts Medoviknya. Wah, akhirnya setelah menunggu lama, kuenya pun matang sempurna. Tinggal diberi manisan kulit rambutan deh lur. Gimana? Mantap toh kreasi kue kali ini? Geliat ekonomi di Kota Batu, Provinsi Jawa Timur sangat didukung oleh potensi alamnya yang luar biasa. Bukan hanya berkembang dalam sektor pariwisata, namun juga maju dalam mengelola hasil buminya. Sudah lama kota yang dijuluki Swiss kecil di Pulau Jawa ini diandalkan sebagai salah satu penghasil sayur serta buah-buahan di Nusantara. Salah satu komoditas baru yang sedang berkembang di Kota Batu adalah labu madu atau yang biasa dikenal dengan nama butternut. Walau baru mulai dikenal di Indonesia, labu yang berbentuk seperti bohlam ini memiliki peminat yang cukup tinggi. Biasanya, konsumen terbanyak berada di hotel-hotel ataupun restoran mewah dengan harga jual yang fantastis. Selain rasa manis dan tekstur lembut, buah kaya serat ini juga mengandung antioksidan, beta-karotin, dan vitamin B kompleks. Sangat baik bila digunakan sebagai makanan pendamping ASI untuk bayi. Tak heran, walau belum genap 1 tahun dikembangkan, perkebunan butternut di bilangan Kecamatan Bumiaji ini mampu meraup keuntungan yang berlipat. Teknik budidaya butternut tergolong mudah, mirip dengan jenis labu pada umumnya. Meski begitu, perawatan tetap harus dijaga agar hasil yang didapat berkualitas. Bung, ya Pak. Bung. Ayo sini dulu. Ya Pak, saya ke sana Pak. Ngawur kamu ini. Ada apa Pak? Ini nggak boleh diinjek-injek. Kalau sampai tanaman patah kita ini rugi 4 bulan harus tanam lagi. Maaf Pak, keburu-buru Pak. Keburu-keburu boleh tapi kerja yang benar, muter dikit kenapa? Ya, saya kira Bapak tadi buru-buru manggil saya Pak. Ya buru-buru boleh tapi kerjanya yang benar. Ya Pak, ya Pak, ya Pak. Taruh. Keistimewaan butternut bukan hanya terletak pada daging buahnya. Ternyata dalam uji laboratorium di Kota Malang membuktikan kulit butternut juga mengandung vitamin A, vitamin C, dan antioksidan meski tak sebanyak daging buahnya. Karenanya, aku pun akan mengolah kulit butternut menjadi kudapan tradisional yang nikmat, yakni kue kelanting. Sejauh ini, kulit butternut hanya dijadikan campuran pakan ternak atau dibuang begitu saja. Dul, kulitnya kamu tumbuk dulu. Oh, ya Pak. Untuk mengolahnya sebagai bahan kuliner baru,
Kulit butternut harus dihaluskan terlebih dahulu agar mudah dicampur. Untuk mempercepat proses, kulit butternut yang keras ini bisa dicacah dahulu sebelumnya dan ditambahkan sedikit air. Selagi aku menghaluskan kulit butternut, Mbak Lia membuat adonan klanting. Klanting atau cenil memang dikenal sebagai jajanan tradisional yang murah meriah. Bahan untuk membuatnya pun sangatlah mudah didapat, yakni tepung kanji, gula, garam, dan air. Semuanya diaduk merata hingga adonan mengental. Sedangkan kelapa tua parut dibutuhkan sebagai padanan untuk menikmati klanting sesudah matang nanti. Kulit butternut yang sudah halus dapat langsung dicampur dengan adonan klanting. Agar nantinya mudah dibentuk, maka seluruh adonan harus dididihkan lebih dahulu. Pada saat pemanasan, pati pada tepung kanji akan menyerap air dan membentuk pasta yang kental. Dan bila dingin nanti, adonan ini akan menjadi semakin kenyal dan liat. Klanting adalah kudapan asli tanah Jawa yang dikenal dengan warna-warni yang menarik. Itulah mengapa adonan kenyal yang sudah jadi dibagi menjadi 3 warna berbeda. Bentuk kue klanting di berbagai daerah sangatlah beragam. Ada yang memanjang, ada yang dibentuk berukuran kecil, dan ada yang bundar seperti kue klepon. Tentu saja, semua bergantung warisan tradisi dan kebiasaan tiap-tiap daerah. Setelah dibentuk, adonan pun siap direbus. Apabila kue klanting sudah matang dan siap ditiriskan, maka kue-kue akan mengambang di permukaan air. Dalam keadaan hangat seperti inilah, kue klanting kulit butternut sangat nikmat untuk dikonsumsi. Sebagai bahan yang terbuat dari tepung sagu atau kanji, klanting sangat cocok dijadikan kuliner rendah gula namun mengenyangkan. Terlebih bila ditambahkan dengan pemanis berupa kelapa parut ataupun gula merah cair. Cita rasa klanting hangat betul-betul memanjakan lidah. Sore hari ini pas banget untuk jajan cemilan. Enaknya cemilan yang manis biar nambah energi tubuhku. Kem, warung Kem. Jajan yuk. Kem, jajan apa Kem? Itu. Pedes ini Kem. Jajan tuh yang manis-manis. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Pas banget lur, ono warung arum manis. Tapi kecil-kecil ya Kem? Udah, nanti kita bikin yang gede. Nah terus bikinnya di mana? Itu coba cari alamatnya tuh. Oh iya, arum manis Angga. Oh, tahu aku di sana. Ayo. Ibu, maaf Ibu ya. Udah jadi beli enggak apa-apa Ibu ya? Iya. Wah, jajanan ini mengingatkan aku waktu masih kecil lur. Arum manis atau biasa disebut juga rambut nenek. Soalnya warnanya putih kayak rambut nenek-nenek. Tapi
Seiring berjalannya waktu, kini rambut nenek punya beragam warna. Ada yang berwarna merah muda, hijau, dan masih banyak lagi. Ayo, siapa juga yang masa kecilnya suka makan rambut nenek? Ketahuan umurnya sama kayak aku. Rambut nenek iki biasa dijual satu paket bersama simping. Biasanya rambut nenek akan diapit oleh 2 buah simping. Lur, nih aku udah sampai di Arum Manis Angga. Yuk, ikuti yuk. Ikuti Lur. Selamat siang Mas Angga. Oh, selamat siang, Dul. Bisa nggak Mas bikin arum manis yang monster? Mana dulu ya? Wedi Mas. Ayo kita ke belakang, Dul. Sengaja Lur, aku tantang biar tahu mampu apa enggak bikinnya. Tapi tak bantuin gak apa-apa. Bahan utama dari rambut nenek yang manis itu pastinya gula ya Lur. Gula akan dimasak sampai menjadi karamel. Wis, gampang. Aku sing buat karamel gulanya. Ngadu sampai Pak doang, Dul. Lah ya piye meneh? Namanya yo kerja kok. Untuk mendapatkan karamel yang sempurna, dibutuhkan pemasakan gula sekitar 20 menit Lur. Lur, nih karamelnya udah hampir jadi nih. Biar lebih seger, lebih menarik, tak kasih warna dulu yuk. Ini pewarna makanan Lur, aman. Kalau sudah matang, langsung dinginkan karamelnya Lur. Caranya masih tradisional iki. Ada air di bagian bawahnya. Dinginkan sebentar aja Lur, agar masih bisa untuk dibentuk. Membentuk karamel supaya jadi seperti rambut adalah proses yang paling menarik Lur. Seru lihat Loh, ternyata masih tambah terigu mateng atau terigu yang udah diolah. Nah Lur, untuk tambahannya terigu dimasak dengan minyak Lur. Dimasak sampai tepung berubah warna menjadi kecoklatan dan mengental seperti ini Lur. Mirip selai kacang yo Lur. Bahan ini ditambahkan untuk memecah karamelnya Lur. Jadi nih bisa berbentuk seperti rambut. Lur, gula yang tadi Budi tadi ini mau lagi diproses jadi rambut. Kebayang nggak bisa jadi rambut ini kayak apa? Waktu mengaduk gula dan tepung cepet dan lihai banget yo. Namanya juga udah terbiasa. Setelah itu barulah tarik gula seperti ini. Iki susah-susah gampang Lur. Kalau gak tahu tekniknya bisa-bisa pedot alias putus Lur. Lur, ternyata Lur, walaupun yang bahannya dari gula, ulet, kuat. Lur, tak tarik Lur, pakai tenaga nih Lur. Kan ototku nanti keluari. Enggak putus, tapi melar. Saat proses menarik ini, seluruh tenaga dipakai Lur. Dan harus pas melarnya. Kalau sudah melar dengan sempurna, barulah rambut nenek ini dipisah-pisah. Emang kalau tak lihat-lihat beneran kayak rambut yo Lur. Bikin rambut neneknya selesai. Nah, ini bisa gak bikin simpingnya untuk jadi apitan rambut neneknya? Kita pindah tempat Lur. Ternyata untuk bikin simping itu ada cetakan besi seperti ini. Benar-benar tertutup rapat sampai ketebalan yang diinginkan. Hanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 menit aja. Simping sudah matang Lur. Tapi pastikan cetakannya sudah panas sempurna yo. Nah, sekarang giliran aku Lur. Karena kita mau bikin ukuran monster,
Adonan yang dituang ke cetakan dibanyakin yo. Setelah itu dijepit dan dikunci lur. Wah, tapi cetakan ini abote lur. Berat banget iki. Soalnya bahannya full dari besi. Piye lur, aku udah jago toh bikin cimingnya. Gundul gitu loh. Kem, sempurna nih, sempurna. Ternyata walaupun bentuk simping dalam cetakan tidak beraturan, nggak apa-apa lur. Karena nanti akan dibentuk pakai gergaji seperti ini atau digunting lur. Semua bahannya udah jadi lur. Sekarang saatnya menyusun rambut neneknya. Dul, ini Dul pesanannya Dul udah jadi nih. Nih, Dul ha. Waduh, aku udah ngira akan sebesar dan setebel ini rambut neneknya. Lur, bener-bener wow gitu loh. Ini benar-benar monster. Aku baru lihat yang sebesar ini lur.